Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ismi dari kelas 4D NIM E1E0191133. Baik, dalam video ini saya akan membawakan sebuah lagu nasional, yaitu tentang Ibu Kita Kartini. Lagu ini saya persembahkan untuk Kartini-Kartini muda yang ada di seluruh Indonesia. Lagu ini khusus saya persembahkan bertepatan pada tanggal 21 April 2021 yang diperingati sebagai Hari Kartini. Namun sebelum saya berlanjut ke video selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari pianika yang telah saya bawakan. Bagian yang pertama yaitu di sini ada namanya lubang tiup. Lubang tiup ini dalam pianika berfungsi sebagai tempat kita meniup ketika kita mulai memainkan sebuah pianika. Terus yang kedua di sini ada namanya selang tiup. Selang tiup ini berfungsi sebagai pengalir udara ketika kita mulai memainkan sebuah pianika. Terus yang ketiga di sini ada namanya badan pianika. Badan pianika ini adalah bagian dari sebuah pianika. Terus yang keempat di sini ada namanya tuts putih dan tuts hitam. Tuts putih ini berfungsi sebagai tombol atau penghasil udara ketika kita mulai memainkan pianika. Yang terakhir di sini ada namanya lubang respirasi atau lubang tempat keluarnya udara ketika kita mulai memainkan sebuah pianika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari lagu Ibu Kita Kartini ini. Dalam sejarahnya, lagu ini berawal dari Kongres Wanita yang berada di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1929. Kongres tersebut membahas tentang seorang wanita Jawa yang menjadi sorotan pada waktu itu berkat surat-surat yang ditulisnya. Surat tersebut ditulis dalam bahasa Belanda yang berisi tentang ketertarikan penulisnya terhadap kemajuan berpikir perempuan-perempuan di Eropa pada zaman dahulu. Penulisan surat tersebut juga mengutarakan sebuah keinginan untuk memajukan perempuan-perempuan yang berada di pribumi pada waktu itu. Sebab pada waktu itu dia melihat bahwa perempuan-perempuan yang pribumi ini berada pada status sosial yang lebih rendah. Tidak hanya itu, dalam surat-surat tersebut juga berisi sebuah keluhan mengenai budaya yang berada di Pulau Jawa yang dipandang sebagai penghambat dari kemajuan perempuan-perempuan pribumi pada waktu itu, yaitu beberapa budaya yang telah menghambat kemajuan pribumi pada waktu itu, diantaranya yaitu perempuan pribumi pada waktu itu tidak bisa mendapat pendidikan di bangku sekolah, kemudian harus dipingit ketika sudah mulai remaja, terus dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal, dan kemudian yang lebih sadisnya lagi harus rela untuk dimadu. Melalui surat-surat tersebut, seorang penulis ini turut berharap memperoleh pertolongan dari pihak luar pada waktu itu agar penderitaan perempuan Jawa atau penderitaan perempuan pribumi pada waktu itu dapat segera diatasi, sehingga bisa merasakan kemajuan seperti kaum muda Eropa. Penulis yang saya bahas di sini itu adalah Ibu Kita Kartini selaku
yang menggerakkan emansipasi wanita pada waktu itu. Lanjut mendengarkan pembahasan mengenai Raden Ajeng Kartini ini, W.R. Supratman yang turut hadir pada acara kongres tersebut merasa tertarik dengan sosok Kartini pada waktu itu. Kemudian W.R. Supratman mempelajari buku yang berjudul tentang Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini ditulis oleh Ibu Kartini pada waktu penyampaian kongres tersebut. Di balik lirik lagu Ibu Kita Kartini mengandung sebuah makna yang menginspirasi kaum wanita Indonesia dalam berjuang meraih cita-citanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam lagu Ibu Kita Kartini ini, sehingga pada waktu itu Supratman ini tertarik dalam menciptakan lagu tersebut. Berdasarkan surat-surat yang ditulis oleh Ibu Kartini, Kartini ini memiliki sebuah keinginan agar pada waktu itu perempuan Indonesia ini mendapatkan hak yang sama dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan layaknya seorang pria. Jadi di sini itu Kartini mengutarakan keinginannya untuk memperjuangkan hak perempuan itu sama, khususnya dalam menuntut ilmu dengan laki-laki. Adapun dalam bait lagu Kartini terkandung kata merdeka. Merdeka pada lirik tersebut bermakna agar kaum wanita pada waktu itu terbebas dari tradisi yang menghambat kemajuan perempuan. Pada waktu itu tradisinya itu ketika udah remaja harus dipingit, terus tidak mendapatkan pendidikan yang sama seperti layaknya seorang laki-laki, harus rela dimadu ketika sudah menikah. Berkat cita-cita mulianya ini, Supratman ini menyebut Kartini di lagunya sebagai Putri Jauh Hari. Putri Jauh Hari ini artinya orang yang pandai atau orang yang cerdik. Kehadiran Kartini dan surat-suratnya membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia pada waktu itu. Sejak saat itulah wanita Indonesia mulai mendapat kesetaraan gender atau kesetaraan untuk memperoleh pendidikan yang layak pada waktu itu, berkat buku dan lagu yang telah ditulisnya. Habis gelap terbitlah terang. Baik, di video selanjutnya saya akan menyampaikan lagu tentang Ibu Kartini yang sudah saya jelaskan tersebut. Baik, langsung saja kita mulai mainkan untuk pianikannya.
sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.